Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد. kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis yang ke-12 pada bab yang pertama, babul ikhlas wa ihbarun niyah, bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Baik. Di malam hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-13, dan ini adalah hadis yang terakhir pada bab yang pertama. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum, ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian berangkat melakukan perjalanan. Kata Nabi, jadi Nabi menceritakan kisah orang-orang terdahulu. Kata Nabi, ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian, mereka ini berangkat melakukan suatu perjalanan. Hatta awahul mabitu ila gharin, hingga mereka pun terpaksa bermalam di sebuah gua. Dalam perjalanan mereka akhirnya terpaksa mencari tempat menginap, berlindung, maka mereka mendapatkan gua, dan di dalamnya mereka bermaksud ingin bermalam di gua tersebut. Baik. Pada hari itu, kemudian mereka pun masuk ke dalam gua itu. Ketika mereka sudah masuk ke dalamnya, fanhadarat sakhratun minal jabal, maka tiba-tiba jatuhlah
jatuh, inhadara, jatuh menggelinding dari atas gunung sebuah batu yang sangat besar. Ketika mereka sudah masuk dalam gua, tiba-tiba jatuh dari atas gunung itu batu yang sangat besar. Fasaddat alaihimul ghara, maka batu yang sangat besar tadi menutup pintu gua sehingga mereka tidak bisa keluar. Tertutup rapat pintu gua itu, tidak ada celah bagi mereka untuk keluar karena batunya juga sangat besar. Maka mereka pun berkata, setelah mereka berusaha menggeser itu mendorong itu batu yang sangat besar dan usaha mereka tidak membuahkan hasil, maka mereka pun berkata, innahu la yujikum minas sakhrati illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu yang sangat besar ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan-amalan soleh kalian. Nah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu yang sangat besar ini kecuali apa? Kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan-amalan solehnya kalian. Nah, barakallahu fikum. Dan kita sudah sering menyebutkan bahwa amal itu disebut amal soleh kalau memenuhi dua syarat, ya kan? Ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti tuntunan agama, maka disebutlah amalan itu amalan soleh. Barakallahu fikum. Maka mereka menganjurkan, menyarankan kepada sebagian mereka agar berdoa kepada Allah untuk selamat dari masalah ini, kesulitan ini, berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan menyebutkan amalan-amalan soleh yang pernah mereka lakukan. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faqala rajul minhum, maka berkatalah seseorang dari mereka, dan tiga orang tadi, berkatalah yang pertama dari tiga orang tadi, Allahumma in kana li abawan syaikhan kabiran, ya Allah, sesungguhnya saya dulu punya dua orang tua, yang keduanya sudah sangat tua, ya, wa kuntu la urbiqu qablahuma ahlan wala malan, dan saya punya kebiasaan waktu itu, dulu saya punya kedua orang tua, dan saya waktu itu punya kebiasaan. Apa kebiasaan saya? Ya Allah, la urbiqu qablahuma ahlan, saya punya kebiasaan tidak memberi susu, ya, saya tidak memberikan susu kepada keluargaku, kepada istriku, kepada anakku, wala malan, dan juga saya tidak memberikan kepada malan. Malan yang dimaksud di sini kata Imam Nawawi adalah budak, sebab budak itu harta. Jadi saya, ya Allah, punya kebiasaan saya tidak memberikan susu kepada istriku, kepada anakku, dan kepada budakku sebelum kedua orang tuaku. Jadi orang tuaku dulu saya kasih itu susu, saya dahulukan dulu orang tua saya, baru kemudian saya berikan kepada istriku, kepada anak-anakku, dan kepada budak yang saya miliki. Dia lebih mendahulukan orang tua.
Ya, ya Allah, saya dahulukan mereka dalam memberikan susu sebelum keluarga saya sendiri. Fala abi talab syajar yauman, maka suatu hari mencari kayu bakar telah membuat saya terlambat datang. Jadi suatu hari saya terlambat datang. Kenapa? Karena mencari kayu bakar waktu itu. Falam aruh alaihi ma hatta nama, maka saya tidak kembali kepada kedua orang tua gara-gara cari kayu bakar sampai keduanya sudah tertidur. Saya terlambat datang. Ya. Gara-gara cari kayu bakar, sehingga ketika saya sampai di rumah ternyata kedua orang tua saya sudah tidur. Fahadabtu lahuma ghabuqahuma, maka saya pun ya menuangkan atau menyiapkan susu untuk keduanya. Saya pun siapkan susu untuk keduanya. Setelah saya siapkan susunya dan sudah ingin saya berikan kepada keduanya, fawajadtuhuma na'imain, ternyata saya mendapati keduanya sudah dalam keadaan tidur. Sudah tidur, terlambat. Fakarihtu an uqidhahuma, dan saya tidak suka untuk membangunkan keduanya, karena mereka keduanya sudah tertidur pulas. Saya tidak mau mengganggu tidurnya. Subhanallah ya. Betapa hebatnya bakti sang anak ini kepada kedua orang tua. Dia tadi bagaimana dia selalu setiap hari menyiapkan susu untuk kedua orang tuanya. Dia yang menuangkan, dia yang menyiapkan semuanya, dan dia dahulukan orang tuanya daripada istri dan anak-anaknya. Subhanallah. Kemudian ketika dilihat orang tuanya sudah terlelap dalam tidurnya, dia tidak mau diganggu, tidak mau dibangunkan. Kata beliau, fakarihtu an uqidhahuma, maka saya tidak suka untuk membangunkan keduanya, dan saya tidak suka memberikan susu tersebut kepada keluargaku dan budakku sebelum keduanya. Saya juga tidak mau. Ya. Falabithtu wal qadahu ala yadayya antadhiru istiqamahuma, maka saya pun berdiam dalam keadaan wadah tempat susu tadi saya pegang terus. Saya berdiri memegang terus itu, saya menunggu sampai kedua orang tua aku terbangun. Ditunggu terus dalam keadaan saya pegang itu wadah yang berisi susu. Saya tunggu keduanya terbangun. Hatta baraqa al-fajr, sampai kemudian akhirnya ya terbitlah waktu fajar. Jadi semalaman itu sang anak berdiri memegang itu susu, menunggu orang tua terbangun, sampai kemudian sudah terbit waktu fajar. Lamanya ditunggu. Ya, kata beliau, wasibiyatu yatabawna inda qadami, dalam keadaan ketika saya memegang itu susu semalaman, dalam keadaan anak kecil saya punya anak kecil, masih kecil, masih bayi, ya, belum bayi. Dalam keadaan anak kecil saya itu, ya, menangis, ya, menangis terseduh-seduh, ya, menangis merengek-rengek meminta itu susu kalau lapar. Sambil indah padanya, sambil dia memegang kakiku, ditarik-tarik kaki saya, namanya anak-anak, dia minta itu susu. Ya, menangis-nangis itu anaknya minta susu tersebut karena sudah kelaparan.
sang bapak tidak mau juga memberikan kepada anaknya karena dia tidak mau ya susu itu diberikan kepada keluarganya sebelum orang tuanya. Fastayqadha, kedua orang tua saya pun terbangun, fasyaraba ghabuqahuma, maka keduanya pun meminum susu keduanya. Ya, artinya keduanya meminum itu susu. Nah, setelah itu beliau pun berdoa, Allah, ya Allah. Nah, inilah amal solehnya yang disebutkan dalam doa tawassul. Inilah amal solehnya ini orang yang pertama. Baktinya kepada kedua orang tua yang luar biasa. Subhanallah, kita sudah dengar tadi bagaimana baktinya. Pelayanannya kepada orang tua. Ya, dia tidak ingin mengganggu istirahat orang tuanya. Ya, maka ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Maka ya Allah, jika saya melakukan itu, ya betul-betul hanya mengharapkan wajahmu, artinya ikhlas karena Engkau ya Allah, maka ya Allah tolonglah, farrij 'anna, bebaskan kami, lepaskan kami dari kesulitan yang menimpa kami ini, lepaskan kami dari batu yang menimpa kami ini, bebaskan kami dari kesulitan ini, ya Allah. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Fanfarada syai'a, maka batu tersebut bergeser sedikit. Subhanallah, batunya langsung bergeser sedikit. Iya. Tanpa mereka sentuh itu batu. Siapa yang menggeser itu batu? Allah Subhanahu wa ta'ala. La yastati'una al-khuruj minhu, batunya bergeser sedikit, akan tetapi mereka belum bisa keluar darinya. Kenapa? Karena baru bergeser sedikit. Sudah ada celah sedikit, tetapi badan mereka belum bisa keluar karena baru sedikit bergeser. Subhanallah. Baik. Kalau berkata yang kedua, karena yang kedua adalah berdoa menyebutkan amal solehnya. Dia berkata, ya Allah, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi, ya Allah, sesungguhnya dulu saya punya ya anak perempuan pamanku. Saya punya anak perempuan pamanku. Berarti sepupu. Saya punya sepupu. Kanat ahabban nas ilayya. Sepupu saya ini adalah perempuan yang paling saya cintai. Tidak ada perempuan yang paling saya cintai daripada dia. Dia jatuh cinta kepada sepupunya. Dan sepupu boleh dinikahi kan? Bukan mahar. Ya. Kuntu uhibbuha ka'ashaddi ma yuhibbur rijalu an-nisa. Dulu saya sangat mencintainya dengan kecintaan yang luar biasa, sebagaimana seorang laki-laki mencintai wanita. Artinya bukan cinta karena Allah, bukan cinta sebagaimana laki-laki cinta kepada perempuan. Ya, itu maksudnya. Dan saya sangat mencintainya, luar biasa cintaku kepadanya, senangku kepadanya. Baik, kemudian ya Allah, fa'aradtuha ala nafsiha, maka saya pun mengajaknya, menginginkan perempuan tersebut untuk berzina dengan saya. Saya sangat ingin mengajak perempuan tersebut untuk berzina dengan saya. Famtana'at, ternyata perempuan itu menolak. Tidak mau dia. Ya, hatta alamat biha sanatun minas sinin, hingga kemudian perempuan tersebut tertimpa paceklik yang luar biasa. Tertimpa musim kemarau sehingga kelaparan. Ya, faja'atni, maka perempuan itu datang kepadaku meminta bantuan. Ya, terkena kelaparan, maka perempuan itu pun datang kepadaku meminta bantuan.
fa'aqaituha isyrina wa mi'ata dinar, maka saya pun memberikan kepadanya bantuan 120 dinar. Apakah bantuan cuma-cuma? Tidak. Ada, tapi dengan syarat. Saya kasih kamu bantuan, saya bantu kamu 120 dinar, tapi dengan syarat ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, dengan syarat perempuan itu mau menyerahkan dirinya kepada. Itu syaratnya. Ya. Fafa'alat, maka perempuan itu pun melakukannya. Artinya perempuan itu setuju. Ya, mungkin karena terpaksa. Maka akhirnya perempuan itu fafa'alat, dia lakukan itu. Maksudnya dia menerima tawaran itu. Hatta idza qadartu 'alaiha, hingga ketika saya sudah berkuasa di atasnya, wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha, tatkala aku sudah duduk di antara dua kakinya, sudah mau melakukan, ya, tapi qala, tiba-tiba perempuan itu berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Diingatkan dia untuk takut kepada Allah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wa la tafuddal khatama illa bihaqqi, jangan kamu pecahkan cincin kecuali dengan cara yang benar. Jangan pecahkan cincin kecuali dengan cara yang hak, kecuali dengan cara yang dibenarkan dalam agama. Diingatkan laki-laki tersebut untuk takut kepada Allah dan tidak melakukan perbuatan haram itu. Ya. Jamaah sekalian, fansaraftu anha, maka saya pun meninggalkan perempuan itu. Langsung berdiri saya tinggalkan itu perempuan. Wa ila ahabbun nasi ilayya, sementara perempuan itu, ya Allah, adalah perempuan yang paling saya cintai di dunia ini. Tidak ada perempuan yang paling saya sukai daripada dia. Saya tinggalkan dia. Wa taraktu dhahab alladhi a'taituha, dan saya tinggalkan duit emas tadi yang saya telah berikan kepada. Saya tidak ambil kembali. Berapa tadi? Itu mahal itu. Tinggi nilainya itu 120 dinar, mahal sekali itu. Dinar itu bakal uang emas. Saya tinggalkan perempuan tersebut dan saya tinggalkan itu duit, saya tidak ambil. Saya berikan kepada dia. Ya. Ya Allah, maka ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhi, ya Allah, jika aku melakukan itu, ya, dasarnya mengharapkan wajah-Mu ya Allah, maka fafruj 'anna ma nahnu fihi, maka ya Allah tolonglah bebaskan kami dari kesulitan yang menimpa kami. Ya. Fanfaradat as-sakhra, maka batu besar tersebut bergeser lagi batu tersebut, ghayra annahum la yastati'una al-khuruj minha, hanya saja mereka belum bisa keluar darinya, belum mampu keluar karena belum bergeser dengan seutuhnya. Kemudian berkata yang ketiga sekarang, ya Allah, Allahumma inni istajartu ujara, ya Allah, sesungguhnya saya pernah menyewa beberapa karyawan. Saya pernah dulu menyewa, mengupah beberapa karyawan. Wa a'taituhum ujrahum, dan saya memberikan kepada mereka upahnya. Ghayra rajulin wahid, kecuali satu karyawan, saya tidak kasih upahnya. Semua saya kasih upahnya kecuali satu karyawan, saya tidak kasih upahnya. Kenapa saya tidak kasih upahnya? Tawakkal ladzi lahu wa dhahaba, karena dia tinggalkan upahnya langsung pergi begitu saja, tidak bilang-bilang. Sehingga saya tidak kasih. Bukan saya tidak mau, tapi dia pergi sendiri. Dan saya tidak tahu kemana dia berada.
Subhanallah. Nah, maka apa yang saya lakukan ya Allah? Fasammartu ujrahu. Ya, maka saya kembangkan, saya sebabnya saya kembangkan apanya? Kembangkan itu upahnya. Saya kelola upahnya supaya bisa menjadi banyak. Subhanallah. Ya, luar biasa ini. Hatta kathurat minhul amwal. Saya kembangkan upahnya, saya kelola upahnya hingga kemudian dari upah yang sedikit itu harta menjadi banyak, hasilnya menjadi banyak. Itu yang saya lakukan ya Allah. Faja'ani ba'da ini, maka tiba-tiba ya beberapa waktu kemudian, beberapa tahun kemudian, tiba-tiba dia datang. Orang itu datang tiba-tiba. Faqala ya Abdullah, kemudian dia berkata kepada saya, ya Abdullah, addi ilayya ajri. Tunaikan kepada upah, berikan kepada upah, mana upah dulu. Fakultu, maka aku pun berkata kepadanya, kullu ma tara min ajrika. Semua yang kamu lihat di hadapanmu ini, inilah semuanya upahmu. Minal ibli wal baqari wal ghanami wal raqiqi. Masya Allah. Apa itu yang ada di hadapannya? Ya, berupa onta, sapi, kambing, dan budak. Masya Allah. Jadi mungkin awalnya upahnya hanya satu ekor kambing, tapi ketika dikelola oleh sang majikan ini, maka subhanallah berkembang menjadi apa? Onta, sapi, kambing, bahkan dengan budak. Bagaimana dia kelola itu? Nah, faqala ya Abdullah, maka sang pekerja pun berkata, ya Abdullah, la tastahzi bi, wahai Abdullah, jangan kamu mempermainkan saya, jangan kamu mengolok-olok saya, jangan kamu mempermainkan saya, jangan bercanda gitu. Kenapa? Karena dia sadar bahwa upahnya itu sedikit. Kok bisa dikaji di semua upah? Ada kambing, ada ini, semua ada, bahkan budak ada. Maka dia berkata, ya Abdullah, la astahzi, jangan kamu mempermainkan saya, jangan kau mengolok-olok saya, jangan kau bercanda dengan saya, jangan. Fakultu, maka aku pun berkata kepadanya, ya Allah, la astahzi'u bik, tidak, saya tidak main-main, saya tidak bercanda, saya seriusin. Itu semua kamu ambil semua itu. Subhanallah, majikan mana yang bisa kita dapat yang seperti itu? Bos mana yang bisa kita dapatkan yang seperti itu? Yang ada adalah karyawan lambat gajinya. Sudah tiga bulan bekerja tidak digaji. Itu yang banyak. Ini tidak, subhanallah. Ya, gajinya dia simpan, bahkan dikelola sampai banyak. Begitu datang ambil semua, subhanallah. Padahal sebenarnya bisa saja orang itu dia memberikan sesuai dengan pekerjaannya. Kan bisa satu ekor onta, itu bisa satu onta, bisa. Kenapa dia bilang ambil semua? Luar biasa. Hebatnya ini amal soleh. Subhanallah. Nah, fa'akhadahu kullahu, kata sang bos, sang majikan, maka dia pun mengambilnya semuanya, diambil semuanya. Ini juga ini karyawan tidak tong ada rasa malunya sedikit, tidak tong bilang apa, mas jangan nih, saya bagi mas ambil. Nah, kata fa'akhadahu kullahu, dia ambil semuanya. Ya, baik. Fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Baik. Dan dia tidak menyisakan sedikit pun. Diambil semuanya, sedikit pun tidak ada di sisa. Biar satu ekor,
setengah ekor pun tidak disisa, biar ekor aja tidak disimpan, diambil semuanya. Subhanallah. Nah, ketika orang tersebut mengambil semuanya, apakah sang majikan kemudian berkata, tidak tahu ada terima kasihnya? Tidak tahu, tidak ada, dia diam-diam aja. Kalau kita itu mungkin pasti dalam hati kita, kalau tidak ibu dalam hati, ini orang ini betul-betul rakus sekali, tidak tahu diri juga ini orang. Tidak ada komentar. Kenapa? Karena memang dia beramal karena Allah. Dasarnya dia melakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Diambil semuanya, tidak ada satupun yang disisa. Maka ya Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika, ya Allah, jika saya melakukan itu mengharapkan wajah-Mu ya Allah, fafruj 'anna ma nahnu fihi, maka lepaskan kami dari kesulitan yang menimpa kami. Fanfara as-sakhratu fa kharaju yamshun, maka batu besar tersebut bergeser dengan sempurna sehingga mereka pun bisa keluar dari gua tersebut yang sunnah, dan mereka pun berjalan meninggalkan gua tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati sahihnya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini hadis terakhir yang dibawakan oleh beliau pada bab Al-Ikhlas, bab tentang ikhlas wa ihdar niyah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan di syarahnya, "Tapi hadzal hadis min al-fawaid wal ibar." Maka pada hadis ini terdapat beberapa faedah dan pelajaran-pelajaran berharga. Kata beliau, pada hadis ini terdapat beberapa faedah yang kita bisa ambil dan beberapa pelajaran-pelajaran berharga untuk kita jadikan pegangan hidup. Apa itu? Beliau sebutkan. Yang pertama, fadilatu birril walidain, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Pada hadis ini faedahnya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Wa annahu min al-a'mal as-salihah, dan berbakti kepada kedua orang tua termasuk amal saleh. Termasuk amal saleh. Ya. Dan kita diperintahkan, kita dihidupkan, diciptakan oleh Allah untuk beramal saleh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, kita diciptakan Allah untuk melakukan amal saleh. Berbakti kepada orang tua termasuk amal saleh. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan, la a'lamu amalan aqraba ila Allah min birril walidah. Ibnu Abbas mengatakan, saya tidak mengetahui dalam Islam ini ada sebuah amalan yang ketika dilakukan lebih mendekatkan diri kepada Allah, paling luar biasa mendekatkan diri kepada Allah daripada amalan berbakti kepada kedua orang tua. Semua amal soleh mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kata beliau, saya tidak mengetahui ada amalan yang paling luar biasa mendekatkan diri kita kepada Allah daripada berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian kata Syekh, na'am, kata beliau, berbakti kepada kedua orang tua termasuk amal saleh allati yufarridu biha al-qurba wa yuzilu biha ad-dhulma. Yang mana amal soleh ini, berbakti kepada kedua orang tua ini, ya, baik, ini yang bisa menghilangkan berbagai kesulitan. Jadi berbakti kepada orang tua ini merupakan sebab hilangnya berbagai macam kesulitan yang menimpa kita. Siapa yang punya banyak masalah di dunia ini, banyak kesulitan yang menimpa dia di dunia ini, maka salah satu solusi terbaik agar Allah menghilangkan kesulitan itu, perhatikan orang tua. Ini faedah hadis.
Lihat jemaah sekalian, bagaimana orang yang pertama tadi, ya, dibebaskan oleh Allah yang kesulitan, digeser itu baru, apa sebabnya? Dia berdoa menyebutkan amal solehnya berupa baktinya kepada kedua orang tua yang luar biasa. Maka berbakti kepada kedua orang tua termasuk amal soleh yang bisa menjadi sebab kesulitan kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzilu biha dhulumat, dan dengan amal soleh ini kegelapan itu akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersingkap kegelapan dan terbit terang. Hidup kita dipenuhi dengan kegelapan, dipenuhi dengan masalah. Kita sudah berdoa, tidak kunjung selesai masalah tersebut, maka semakin bertambah masalah. Maka mungkin ada satu yang kita lupakan, orang tua. Ini luar biasa. Nah, bahkan boleh jadi jamaah sekalian, kita tertimpa masalah di dunia ini gara-gara kita tidak memperhatikan orang tua. Boleh jadi masalah itu banyak menimpa kita karena kita tidak memperhatikan orang tua. Ya, maka ini faedahnya, memperhatikan orang tua, berbakti kepada keduanya, sebab Allah hilangkan kesulitan hidup kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari segala kesulitannya. Dan di antara takwa kepada Allah adalah berbakti kepada orang tua. Itu takwa yang luar biasa kepada Allah. Ini yang faedah pertama. Nah, dan bisa menghilangkan apa? Menyingkap kegelapan yang menimpa kita. Sehingga Allah berikan terang ke dalam hidup kita. Kemudian berikutnya, wa fihi fadilatul iffah an-zina. Dan pada hadis ini terdapat keutamaan menjaga kesucian diri kita dari perbuatan zina. Pada hadis ini terdapat keutamaan menjaga kehormatan kesucian diri kita dari perbuatan zina. Seorang muslim dan muslimah harus menjaga kehormatannya, melindungi dirinya, menjaga dirinya jangan sampai jatuh dalam perbuatan zina, na'udzubillah. Ya, apalagi seorang yang menuntut ilmu, seorang yang belajar di atas sunnah Rasulullah SAW, itu dia harus menjaga dirinya dari perbuatan zina, ikhwah atau akhwat. Terdapat keutamaan pada hadis ini. Wa anna al-insan idza afta al-zina ma'a qudratihi alaihi fa inna dhalika min afdalil a'mal. Kata beliau, dan sesungguhnya manusia, seseorang itu, jika dia menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya dari perbuatan zina, dia jaga, padahal dia mampu lakukan, bisa dia lakukan kalau mampu. Tidak ada penghalangnya, mampu dia lakukan. Seperti tadi dalam hadis, dia sudah berada di atas kedua pahanya, tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Taala. Dia bisa lakukan. Tetapi kalau dia tinggalkan, dia jaga kehormatannya karena Allah Subhanahu wa taala, pada dia mampu lakukan, tidak ada penghalangnya. Kata beliau, fa inna dzalika min afdalil a'mal. Maka sesungguhnya itu termasuk amalan yang paling afdal, amalan yang luar biasa. Ya, baik. Beda tentunya dengan orang yang meninggalkan zina karena memang tidak ada hasratnya, pasti berbeda. Ini ada hasratnya, ada maunya, bahkan bisa dia lakukan, bahkan sudah hampir dilakukan. Ketika dia tinggalkan, itu luar biasa, luar biasa. Ya, kata beliau, wa anna hadha wa qad sabata an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini maksudnya apa ini? Itu orang yang bisa menjaga kehormatannya, tidak jatuh dalam perzinahan, padahal dia
dia punya kemampuan berzina, ada faktor-faktor pendorong untuk berzina, dan tidak ada penghalangnya, tapi dia tinggalkan karena Allah, kata beliau, dan sesungguhnya ini termasuk 7 golongan, yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalam hadis ya, di antara 7 golongan apa kata? Warajulun da'at imra'atu, adalah seorang laki-laki, seorang laki-laki yang normal, bukan impoten, bukan orang tua, laki-laki normal, laki-laki anak muda, dewasa. Da'at imra'atu, diajak oleh perempuan, dia yang diajak. Dia bukan dia yang mengajak. Coba, kalau kita yang mengajak, yang tentu perempuan apa? Ini tidak, perempuan yang mengajak dia. Terus perempuan yang mengajak dia, datu mansib. Perempuan yang mengajak dia adalah perempuan yang memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kedudukan yang terhormat, pejabat, orang kaya, ya kan? Bukan perempuan biasa, bukan perempuan kampungan, bukan perempuan kaya, pejabat, punya kedudukan yang tinggi di tengah-tengah manusia. Terus wajaman, kemudian punya kecantikan yang luar biasa, cantiknya luar biasa, dan kemudian wajaman, cantiknya bukan cantik sedikit, cantik luar biasa, baru diajak. Kalau antum diajak, bagaimana itu? Tidak ada orang, hanya Allah yang melihat kita. Belum tentu kita bisa bersandar, belum tentu. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka lihat orang-orang yang dinaungi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah di padang mahsyar, diberikan naungan oleh Allah di saat manusia banjir tenggelam dengan keringatnya karena panasnya sinar matahari. Ini dimuliakan oleh Allah. Ketika diajak, apa dia bilang? Faqala, dia berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Saya takut kepada Allah. Nah, maka jamaah sekalian, pada hadis ini terdapat keutamaan. Lihat orang tadi, ketika sudah berada di atas kedua paha wanita tersebut, diingatkan, ya rajul, wahai laki-laki, takutlah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wala taqbal khatim illa bihaqqi, jangan kamu pecahkan cincin ini kecuali dengan cara yang benar. Maka dia tinggalkan itu karena Allah. Maka Allah selamatkan dia dari kesulitan. Masya Allah. Dan selamat dari fitnah, selamat dari syahwat kebaluan, ini paling susah. Paling susah ini. Kalau syahwat-syahwat yang lain lebih mudah ditinggalkan. Syahwat perut, banyak orang bisa bertahan tidak makan. Tapi kalau syahwat kemaluan ini berat, paling berat ini. Makanya balasannya juga luar biasa. Iya, disebutkan jamaah sekalian, ya, oleh Abdullah Ali Al-Qari, beliau berkata, qala Abu Hamid yang dimaksud oleh beliau Allah alam adalah Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Perhatikan apa kata beliau? Syahwatul farji aghlabu asyahawati 'ala al-insan. Syahwat yang terkait dengan kemaluan, syahwat yang terkait dengan perut. Ini sekarang syahwat yang terkait dengan kemaluan, aghlabu syahawat 'ala al-insan. Ini adalah syahwat yang paling berat ditundukkan oleh manusia, paling berat untuk dikalahkan oleh manusia, paling susah dikalahkan, paling susah ditundukkan, itu syahwat kemaluan, paling susah.
Kata siapa ini? Kata Abu Hamid Al-Ghazali, yang terkenal akan kezuhudannya terhadap dunia, termasuk zuhud terhadap wanita. Ya, apa kata beliau? Ini ketika ulama berkata demikian, mereka itu tidak basa-basi. Ini praktek pengalaman hidup mereka ini. Syahwat yang terkait dengan kemaluan ini paling apa? Paling berat untuk ditunduk dan dikalahkan oleh manusia. Iya kan? Subhanallah. Berat. Betul tidak? Betul. Saking beratnya ini, ya. Kata beliau, wa as'abuha inda al-hayajani ala al-aqli. Dan syahwat kemaluan ini paling lebih susah lagi ditundukkan ketika apa? Ketika berkobar itu syahwat, ketika syahwat bergelora, berkobar itu syahwat dan mengganggu pikiran. Di sini. Kalau sudah begini ini wajib menikah. Wajib menikah ini. Tidak boleh lagi tidak menikah, tidak boleh lagi saya menuntut ini Ustaz. Tidak menikah ini. Kalau sudah begini, sudah mengganggu pikiran, sudah berkobar, sudah susah ditundukkan, segera menikah. Bahaya, jangan ditahan, tidak boleh ditahan, wajib di sini. Sebab bisa jatuh dalam perbuatan di sini. Berat, paling susah. Di masa Nabi ada anak muda merasakan itu. Berat ini menahan syahwat keluarga. Anak muda di masa Nabi, saking beratnya dia rasakan itu menahan fitnah wanita sampai datang ke Nabi. Bayangkan datang ke Nabi di hadapan Nabi, dia bilang apa? Ya Rasulullah, i'dzanli bizina. Izinkan tak berzina. Coba. Kira-kira kenapa sampai berani minta izin berzina? Dia sudah tahu haram, tapi minta izin berzina. Ya Rasulullah, i'dzanli bizina. Izinkan saya berzina. Tidaklah dia seperti itu kecuali dia rasakan betapa berat menahan. Sampai dia berharap semoga dapat izin berzina. So, berat. Ya. Sampai sahabat marah, sangat marah sahabat. Kamu sudah tahu haram minta izin. Tapi Nabi tidak marah. Kenapa? Karena Nabi tahu bagaimana kondisinya anak muda. Dan ini anak muda termasuk bagus. Kenapa? Karena tidak cocok-cocok, tidak sembunyi-sembunyi, takut kepada Allah, maka dia ingin mencari bagaimana bisa menjadi halal. Ya kan? Maka Nabi bawa ke sini. Jangan marah, dibawa ke sini, dibawa di hadapan, diceramahi oleh Nabi, dibuka pikirannya oleh Nabi, ya kan? Wahai fulan, apakah kamu suka? Ya, apakah kau ridho ketika ibumu disinahi oleh orang? Ketika itu tidak orang, begitu juga orang tidak disinahi oleh kamu. Terus dibuka, apakah kamu suka anak perempuan yang disinahi oleh orang? Tidak ada saja. Begitu juga orang tidak suka ada perempuan yang disinahi oleh kamu. Terus dibuka. Setelah itu Nabi letakkan dadanya, Nabi letakkan tangannya di dada anak muda tersebut. Dan ini bagus kita amalkan. Ya, bukan hanya orang yang anak muda, yang sudah nikah juga bagus. Penting ini. Nabi meletakkan tangannya di dada anak muda tersebut dan didoakannya. Tidak ada cara untuk menyelamatkan diri kecuali kembali kepada Allah. Di kondisi seperti ini banyak berdoa. Nabi doakan, Allahumma hassin farjahu wa tahhir qalbahu wa ighfir dhanbahu. Ya Allah, jagalah kemaluannya ini anak muda. Jaga kemaluannya. Kalau Allah yang menjaga sudah, alhamdulillah. Kalau Allah yang jaga sudah aman. Tapi kalau kita yang jaga tidak aman. Ya. Kalau orang tua yang jaga tidak aman, tapi kalau Allah yang jaga pasti aman. Allahumma hassin farjahu. Ya Allah, jaga kemaluannya. Wa tahhir qalbahu, ya Allah, bersihkan hatinya. Waghfir dhanbahu, dan ya Allah, ampunilah dosanya.
Masya Allah, ini doa yang luar biasa, bagus kita baca. Tinggal kita rubah, Allahumma hasib farji wa tahir qalbi wa ghfir dhanbi. Kata sahabat setelah Nabi doakan, tidak ada sedikit pun keinginannya laki-laki itu bersih, hilang semuanya. Subhanallah, keajaiban doa jamaah sekalian. Nah, jadi berat ya, berat kata beliau. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka siapa yang mampu meninggalkan luar biasa, luar biasa. Ya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut terhadap kedudukan Tuhannya, maksudnya takut terhadap kedudukan Tuhannya, takut ketika dia nanti berdiri di hadapan Allah dan dihisab amalannya. Kata Allah, siapa yang takut ketika dia berdiri di hadapan Allah dihisab amalnya, dan dia pun menahan nafsunya, menahan nafsa 'anil hawa, dan menahan nafsunya, menahan diri dari hawa nafsu, maka apa kata Allah? Sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Surga adalah tempat tinggalnya. Baik. Kemudian berikutnya, barakallahu fikum, kata Syekh Ibnu Zain rahimahullah, ya. Wa fi hadzal hadits, dan pada hadis ini terdapat dalil ada fadlul amanah, terhadap keutamaan amanah. Siapa tadi yang amanah? Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Lihat apa amanahnya? Gajinya orang dibayar, itu amanah. Jangan dipekerjakan orang kalau tidak dibayar, tidak amanah. Gajinya dibayar, bahkan apa? Gajinya bukan lagi sekedar amanah, ya, tapi wa islahil amal, memperbaiki amalnya, ya, lebih baik untuk orang lain. Ya, jadi ini bukan sekedar dijaga itu upahnya, bahkan dikembangkan itu upahnya, luar biasa ini. Nah, fa inna hadza rajul, maka orang ini, ya, diingkarihi, ya, bisa saja kata beliau, lamma ja'ahu hadir, tatkala datang kepadanya pekerjaannya tadi, ayyutiyahu ajrahu, dia bisa saja dia berikan upahnya saja, kan begitu, bisa upahnya saja dikasih, yang satu ekor kambing itu, ya, wala berpaha dan malam, dan sisanya yang dia sudah kembangkan itu dia simpan untuk diri, bisa. Tapi ternyata tidak, dia kasih semua sampai dia bilang ngambil semua, jangan sisa. Iya, baik jamaah sekalian, wala li amanatihi, ya, akan tetapi karena amanahnya ini orang, wasiqatihi, dan keteguhannya, kekokohannya ini orang, wa ikhlasihi li akhihi, dan ketulusannya untuk berbuat baik kepada saudaranya, wa nus'ihi lahu, dan kemurniannya, ya, kemurnian hatinya untuk saudaranya, aqahu kullama asmara ujrahu, dia pun memberikan semua hasil dari upahnya, kasih semua. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, nah, mungkin azan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La ilaha illallah. Baik, ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi beberapa faedah dari hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi taala alaih. Ada beberapa faedah tadi yang disebutkan. Saya pikir apa yang saya sebutkan tadi cukup, waktu kita terbatas. Baik. Kemudian terakhir beliau berkata, dan ini yang ada kaitannya dengan bab kita, kata beliau, wa fihi minal ibar, dan pada hadis ini terdapat sekian banyak pelajaran. Ya, di antara pelajaran yang disebutkan oleh beliau pada hadis ini adalah yang ada kaitannya dengan bab annal ikhlasa min asbabi tafridil qulub. Ini penting. Ini poin pembahasannya. Kata beliau, sesungguhnya keikhlasan itu termasuk sebab-sebab ya dilaskannya seorang hamba dari sekian banyak kesulitan. Ikhlas termasuk sebab dilaskannya seorang hamba dari sekian banyak kesulitan. Diambil dari hadis ini. Hadis di mana? Karena anda kulla wahidin minhum yakun, karena setiap dan setiap orang tadi ketika dia berdoa, dia sebutkan namanya, dia sebutkan amalnya yang ikhlas. Makanya dari setiap dari ketiganya berdoa, menyebutkan amalnya, dia sebutkan apa? Ya Allah, jika engkau tahu saya lakukan itu ikhlas kepada engkau, maka ya Allah ini. Dan Allah memberikan ikhlas. Maka dengan sebab ikhlasnya mereka melakukan itu amalan, Allah lepaskan mereka dari kesulitan. Bayangkan batu tadi itu bergeser, bukan digeser oleh mobil, bukan didorong oleh orang, bergeser sendiri. Siapa yang menggesernya? Allah. Allah yang menyelamatkan mereka dari kesulitan ini. Apa sebabnya? Keikhlasan. Maka itu penting untuk kita selalu menjaga niat kita, keikhlasan kita dalam beramal. Sebab itu sebab melepaskan kita dari kesulitan hidup.
ini hadis. Contoh yang lain dari Yusuf alaihissalatu wassalam. Lihat bagaimana Nabi Yusuf dilepaskan oleh Allah. Allah yang lepaskan. Allah yang selamatkan Nabi Yusuf dari bahaya. Para petaka yang sangat berbahaya di dunia. Kalau bukan Allah yang selamatkan beliau, maka beliau akan jatuh dalam malapetaka ini. Ya kan? Syahwat yang terkait dengan kemaluan itu diajak. Siapa yang mengajak? Perempuan yang sangat cantik, istri raja. Soalnya istri raja tidak akan tahu. Kalau istri raja jangan ditanya bagaimana cantiknya, kan begitu. Berduit. Dia yang dirayu, bukan Nabi Yusuf dirayu. Walaupun dua nafsiha. Sang perempuan itu merayu Nabi Yusuf untuk berbuat sesuatu dengannya. Terus walaupun Abuah, bayangkan, bukan satu pintu itu, banyak pintu dan ditutup rapat lagi, golak, ditutup rapat, kunci rapat, nggak ada yang bisa membuka itu pintu. Berapa pintu? Banyak pintu. Pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4. Banyak pintunya. Sehingga dia tidak aman. Aman dari manusia, tapi tentu tidak aman dari Allah dari itu. Dari manusia aman. Kenapa? Ya, kalau seandainya pintu 1 bisa dibuka, ada pintu 2. Kalau pintu 2 bisa dibuka, ada pintu 3. Sehingga betul-betul aman. Wa qalat haytala. Setelah itu semua ditutup, berkatalah sang perempuan, ayo kemana? Diajak, ayo. Subhanallah. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan beliau. Sampai disebutkan wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula Allah subhanahu. Sungguh sang perempuan sangat luar biasa nafsunya, sangat luar biasa hasratnya kepada Yusuf. Muhammad, bagaimana dengan Yusuf? Yang namanya laki-laki. Tentu mereka kerja. Ya kan begitu. Sebenarnya ulama ada yang mengatakan ya, ada juga hasratnya Nabi Yusuf. Namanya laki-laki. Malah perempuan. Tapi kan tidak ada kalau ada bahwa sekedar sudah kita bahas Muhammad bin Hasan, sudah kita bahas pada hari sebelumnya. Kalau hanya bahwa sekedar keinginan tidak terlakukan keinginan, tidak boleh. Bahkan bisa dapat paham Muhammad. Dan itu bukan celaan. Dan itu waktu. Tetapi apa kata Allah? Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Demikianlah kata Allah. Kami palingkan, ya kata Allah, kami palingkan, ya, kami palingkan Yusuf ini, ya, kami palingkan asu kejelekan dan al-fahsya perbuatan keji zina tadi, kami palingkan Yusuf. Ya, kami palingkan kejelekan apa? Kami palingkan kejelekan dan perbuatan keji dari Yusuf. Artinya kami selamatkan Yusuf dari perbuatan itu. Kata Allah, kami yang selamatkan. Allah yang selamatkan Yusuf. Sebab kalau kita tidak diselamatkan, berat. Makanya jangan selalu kita bersandar pada kemampuan kita. Kita ini lemah. Wahulkan insan Allah kita, apalagi menghadapi nafsu tadi berat. Kalau bukan Allah yang selamatkan kita tidak akan selamat. Makanya Nabi apa kata Allah? Kami yang selamatkan Yusuf. Kami selamatkan Yusuf dari perbuatan jelek dan perbuatan keji tersebut. Apa sebabnya? Ya, apa sebabnya Allah selamatkan dia? Disebutkan sebabnya pada ayat setelahnya. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Itu sebabnya. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Kami selamatkan Yusuf ini dari perbuatan jelek tadi
Karena dia itu, Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang selalu ikhlas. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Apa sebabnya Allah selamatkan beliau? Allah sebutkan, innahu min ibadil mukhlasin. Karena Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang selalu apa? Yang selalu ikhlas. Sudah menjadi sifatnya Nabi Yusuf itu ikhlas. Sudah menjadi sifat bagi beliau. Selalu ikhlas. Min ibadil mukhlasin. Ada dua bacaan, ada mukhlasin, ada bacaan mukhlasin. Ya, dan dua-duanya benar bacaan. Itu sebabnya. Maka jamaah sekalian, jaga keikhlasan, jaga kemurnian ibadah itu. Itu merupakan sebab-sebab seorang hamba diselamatkan dari segala kesulitan-kesulitan. Kesulitan di dunia, terlebih kesulitan di akhirat. Dan di akhirat lebih sulit daripada kesulitan di dunia. Nah, kemudian jamaah sekalian, barakallahu fikum, di antara perkara yang penting juga disebutkan faedahnya oleh Syekh Muslim Al-Abbad Allah Ta'ala terkait dengan hadis ini. Beliau memberikan faedah juga. Salah satu sebab Allah perhatikan kita saat sulit. Di saat kita tertimpa kesulitan, Allah perhatikan kita, Allah selamatkan kita dari kesulitan, Allah penuhi hajat saat kesulitan. Di antara sebabnya kata beliau adalah ketika Anda lapar, ingat Allah. Ketika Anda lapar, ingat Allah. Maka ketika Anda sulit, Allah juga akan mengingatmu. Jangan nanti ketika Anda sulit baru ingat Allah, ketika lapar tidak ingat Allah. Gimana mau diingatkan ketika dia sulit belajar, ketika dia lapar dia tidak ingat Allah. Ini faedahnya hadis ini. Lihat ini tiga orang tadi, ketika dia dalam keadaan lapar, dia ingat Allah. Dia beramal, melakukan amal saleh, melaksanakan perintah Allah. Ketika dia sulit, maka Allah mengingatnya. Rasulullah SAW bersabda, ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenali ya Allah, ta'arraf, kenali Allah. Pada saat Anda dalam keadaan lapar, kenali Allah. Di saat Anda lapar, maka pasti Allah akan mengenalimu di saat Anda sulit. Di saat Anda lapar, kenali Allah. Maka ketika Anda sulit, pasti Allah akan mengenali. Di saat Anda banyak duit, banyak sedekah, banyak membantu orang, nanti ada saat Anda sulit, dibantu oleh Allah. Kan begitu. Ya. Ketika Anda lapar, mudah ketemu sama Allah. Karena ada saatnya Anda juga akan mendapatkan kesulitan dalam hidup, sehingga Allah juga melakukan urusan kita. Faedah ta'arraf ila Allah bi raha ya'rifka fi syiddah. Dan itulah kunci utama, salah satu kunci utama supaya kita lepas dari kesulitan. Ketika kita lapar, ingat Allah, kenali Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, laula kana minal musabbihin la yalisa fi batnihi ila yawmi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus dulu ketika dia belum ditelan ikan, seandainya dia tidak termasuk orang yang rajin bertasbih, dan Nabi Yunus itu kan rajin bertasbih, rajin beribadah. Ketika dia belum ditelan ikan, dia rajin ibadah, termasuk orang yang rajin ibadah, rajin bertasbih, rajin berzikir, rajin sholat. Apa kata Allah? Seandainya bukan karena itu, ya, seandainya bukan karena Nabi Yunus rajin bertasbih, rajin beribadah, maka pasti Yunus akan tinggal di perut ikan sampai hari kiamat. Pasti Nabi Yunus akan tinggal di perut ikan sampai hari kiamat. Allah tidak akan keluarkan dia dari kesulitan itu. Tapi kenapa Allah keluarkan? Itu tadi, karena ketika dia lapar, dia selalu ingat Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dia sempit, maka Allah pun mengingatnya dan menyelamatkan dari kesempitannya. Maka ini Masya Allah pelajaran berharga bagi kita untuk selamat dari kesulitan. Disebutkan oleh para ulama dua sebab. Pertama, selalu ikhlas. Yang kedua, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya saat kita dalam keadaan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini bisa kita sampaikan insyaallah taala. Alhamdulillah selesai bab yang pertama ya, babul ikhlas wa ihbabnya selesai. Ada berapa hadis tadi di bab ini? Ada 13 ya hadis. Baik, insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita masuk bab yang kedua. Bab yang kedua adalah taubat, bab tentang taubat. Allah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.